Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang benar dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khusyukkan untuk mengarang kitab Syekh Abu Hamid Al-Ghazali wa Syekh Mansyarah fi hadha kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahibu hadal makum Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Anin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Radi Abdul Samad usulihim wa furihim zawjuhu majma'in an Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yalidaratu fil jannah wa in ida alaina bi barakatihi ma asyara anwari min afatin fi din wa dunya wal akhirah. Syuhidallahu al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jemaah sekarang kita lanjutkan pengajian kita dari minggu yang kemarin, masih di dalam masalah yang keempat daripada yang mananya kita disuruh sabar terhadap bala. Ya, masih dalam urusan yang keempat kemarin, sampai mana itu diingetin aja dah. Yang pasti di dalam kitab ini halaman 136. Kedengaran kan? Sama-samar. Jelas nggak? Yang belakang jelas? Ya. Kalau nggak jelas tanya sama yang depan gitu. Dari halaman 135 sih. Di paling bawah. Faizan man qasada al khairah. Ya. Masih kita membicarakan tentang masalah musibah-musibah, ya, bala, ujian. Kemarin terakhir dikatakan sepaling-paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu para orang-orang soleh dan semisalnya, ya. Faizan di sini terusannya itu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ma'arif rahimahullah nafa'ana barakatuhu fid dharain. Amin. Ini bro. Faizan man qasada al khairah. Ini kelihatan tapi. Faizan man qasada al khairah wa tajarrada li tariqil akhirah istaqbalathu hadhil mihanu. Jadi kata beliau Imam Ghazali bahwa dengan itu siapa orang yang bermaksud untuk menjadi orang yang baik atau derajat tingkat kemuliaan, orang yang dimuliakan Allah, dan orang-orang yang tajarad itu fokus di thoriqil akhirah, emang tujuan hidupnya adalah akhirat, babak kedua. Maksudnya yaitu yang kemarin pernah dikatakan oleh seorang tabi'in, dunia ini memang buat kita, tapi sayangnya kita diciptakan buat akhirat. Nah ini orang yang paham sebenarnya hidup pasti tujuannya, fokusnya adalah akhirat. Dunia adalah cuma jembatan menuju akhirat. Nah ini jikalau orang yang bermaksud menjadi orang yang mulia dan orang yang fokus kepada jalan akhirat, ya, maka istaqbalatuhu hadil min, pastinya niscaya dia akan mendatangkan ujian-ujian ini. Yang kemarin dibilang ujian masalah keluarga kan, aksam ujian. Kemarin ada bagian-bagian ujian kan, ya, kalau masih ingat ujian di masalah harta, keluarga, kawan, sahabat, kematian, kehilangan, ya, keterpisahan, segala macam. Itu bagi orang-orang yang memang ingin mulia, yang ingin baik, dan bagi orang-orang yang memang tujuan hidupnya adalah akhirat, fokusnya, maka dia akan dihadapkan sama Allah, menghadapi, akan datang kepada mereka berbagai macam ujian. Itu.
Ya, siap gitu. Fa illam yasbir, karena kalau nggak sabar dengan apa yang akan terjadi alaiha atas ujian-ujian itu, wala yakunu bihaizu la yaltafitu ilaiha, ya, dan nggak sanggup, nggak sabar dan nggak sanggup di mana dia nggak tahan terhadap ujian-ujian itu, in qata'a anit thariq, maka dia akan terputus dari jalan akhiratnya, dari tujuan yang mulia itu dia akan terputus, gagal bahasanya, ya. Nah ini makanya kalau kita sudah memilih yang namanya ada hidup setelah ini dan fokus kita adalah akhirat, pastinya kita akan diuji oleh Allah keinginan kita, kefokusan kita, keseriusan kita terhadap jalan akhirat itu. Nah kalau kita diuji terus gagal, efeknya cukup berat. Makanya diniatin benar-benar niat, gue pengen benar-benar serius kan. Makanya kan benar dibilang tempat ini akhirnya cuma dua, surga atau neraka. Jadi serius dah hidup gitu, ya. Jadi di sini siapa yang orang memang jujur memfokuskan diri, menjadikan di bawah hidupnya adalah fokus untuk akhirat, dan dunia ini hanya jembatan bagaimana dia bisa menuju akhirat dengan baik. Dan jadilah dunia ini sebagai orang yang ana makmur, hidupnya hanya ingin berbuat baik agar mendapat amal-amal baik untuk membuatnya sukses di kehidupan setelah ini. Nah ini yang punya fokus kayak gini, makanya mereka akan dites Allah dengan ujian-ujian dunia. Nah, makanya kalau tidak sabar, niat kita pengennya ke sono, niat kita pengennya bertauhid, tetapi kita nggak sabar dengan ujian-ujiannya, nggak sanggup, nggak tahan, maka kita akan terputus dengan jalan tujuan kita itu. Itu, ya. Wastagola anil ibadah, maka hal itu, ujian-ujian itu justru menyibukkan diri dia daripada ibadah kepada Allah, ya. Berantakan jadinya, jalannya jadi putus dengan jalan yang ditujunya, itu kehidupan setelah ini. Dan juga kedekatan kepada Allah dengan ibadahnya pun terganggu karena pusing sama masalah hidup, masalah ujian-ujian itu, ya. Makanya sebenarnya harus sudah siap kalau emang niat, ya. Fala tasilu ila syai'in min dzalik, enggak bakal menghasilkan apa-apa dari hal itu. Ini berarti bahasanya beliau, kalau memang ingin melakukan sesuatu apapun, ya, niatin dulu dengan serius, ya. Jangan bahasanya itu ya jalanin aja. Ini kan bahwa yang kayak gini setengah hati. Jadi kita kalau mau sukses baik urusan dunia ataupun akhirat harus serius, ya. Jangan setengah-setengah. Karena orang yang namanya kalau mau nyebrang, ya, nyebrang jalanan dia ragu, nyebrang nggak ya, aku nyebrang, akhirnya di tengah-tengah bisa ditabrak. Maka yakin apa yang kita kerjain, gue pengen nyebrang, jalanin. Apapun yang terjadi harus dihadapin. Itu. Ini yang kadang kita punya keinginan, punya kemauan besar, tapi kemampuannya yang dipertanyakan. Emang ini penyakit, ya, penyakit yang namanya malas, ya. Ya, jadi akhirnya terutama ya kita, bangsa kita yang jadi pengidola, ya. Pengidola itu orang yang nggak sanggup mengikuti atau menjalani apa yang dijalankan oleh orang-orang yang sukses. Akhirnya dia cuma bisa mengidolakan orang sukses itu karena dia nggak sanggup mengikuti jalan. Padahal semua manusia punya hak untuk jadi mulia. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi mulia, ya. Makanya ayatnya yang selalu saya keluarin apa? Innallaha la yaghfiru biqaumin hatta yaghfiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah hidup kita, ya, kalau kita nggak merubah diri kita sendiri. Berjuang, gitu. Kehidupan setelah ini pun begitu. Siapa orang yang niatnya bahwa hidupnya adalah hidup setelah ini yang dipilih. Orang-orang yang mulia adalah orang yang maksud hidupnya adalah akhirat. Dia punya, gue pengen begitu, tapi jalannya nggak sanggup dengan segala macam tes-tesannya. Jatuhnya gagal bahaya, ya. Akhirnya apa? Ya hidup jadi berantakan doang. Siap terus, apapun yang terjadi lawan. Itu yang dibilang orang-orang berjiwa besar,
Ini tekad bahasanya ya, tekadnya kuat. Kalau orang tekadnya nggak kuat, itu goncangan dikit aja udah mundur. Ya, contohnya gua pengen ngaji, itu tekadnya. Tergantung tekadnya kuat apa enggak nih ngaji. Ya, orang yang tekadnya kuat, walaupun rintangannya banyak, ya bini pengen ngajak jalan apa, atau ada temen main gitu, atau ada kerjaan-kerjaan yang sebenarnya udah nggak penting gitu harus dikerjain, atau iseng doang, atau hujan. Tapi yang tekadnya kuat pasti sampai. Tetapi orang yang niatnya ngaji tapi tekadnya nggak kuat, nggak ada masalah apapun, dia cuma duduk doang nongkrong, berangkat kayak berangkat, hari bisa jadi nggak berangkat, padahal nggak ada rintangan. Karena faktor apa? Tekadnya nggak kuat. Nah ini tekad kita harus kuatin. Apapun yang terjadi, orang udah tekadnya kuat, apapun yang menerpanya pasti dilewatin terus, dihadapin terus. Ini yang namanya Imam Ghazali mengatakan, kalau memang kita punya tekad yang kuat untuk meyakini bahwa kita menjadi orang yang bertauhid, pastinya Allah soalnya akan uji. Nah itu jangan sampai kalah dengan ujian-ujiannya. Kalau kalah ya gagal. Nah ini Allah cuma mau lihat setinggi apa tekad kalian untuk bertauhid. Gitu. Ya, nggak bakal nyerah dengan segala macam. Makanya butuh fondasi kesabaran yang kuat kalau mau bertauhid. Ya. Itu makanya dikatakan di sini paman lam yasbir, kalau nggak sabar dengan segala macam konsekuensi daripada jalan menuju akhirat dan nggak sanggup dan nggak tahan, maka akan terputus dari jalan itu sendiri dan dia pun anil ibadah, akan menyibukkan dirinya masalahnya itu daripada ibadah dan tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Ya. Lalu ada sebuah sarahnya di dalam muhimmah, perkara yang penting di sini. Mungkin malam ini sampai ini ya, muhimmah. Wa mimma yukhaffifu alamal bala'i alal abdi ilmuhu. Nah ini. Terus gimana dong biar kita punya tujuan akhirat? Kita pengen menjalankan dunia ini hanya sebagai injakan kita untuk menuju akhirat. Dan Allah menyatakan kalau orang yang benar-benar pengen memuliakan dirinya untuk menuju kepada akhirat, maka Allah akan uji. Terus gimana dong biar kita bisa sanggup dengan ujian-ujiannya? Jadi di sini dikatakan wa mimma yukhaffifu alamal bala, dan apapun mimma dari apa-apa yang meringankan daripada pedihnya ujian-ujian atas seorang hamba adalah ilmunya sendiri. Jadi ternyata untuk bisa menuju kepada akhirat, untuk kita bisa jalanin niat kita untuk berjalan menuju kepada kehidupan akhirat, ya, di dunia ini kita harus mempunyai ilmu, karena ilmulah yang bisa meringankan diri kita atas ujian-ujian yang Allah berikan. Ilmu, ya, nggak pakai ilmu ya berantakan. Makanya kalau ada orang-orang yang berusaha menjalankan torikot ketauhidan segala macam, akhirnya banyak sekali yang melenceng ke kiri ke kanan, ngamblok nggak jelas. Kenapa? Tanpa ilmu sulit, karena pastinya memang Allah akan uji, dan ujian ini butuh kesabaran, dan sabar harus ada ilmunya. Nah makanya dikatakan di sini wa mimma yukhafif, dan adapun apa-apa yang bisa meringankan atas pedihnya bala ujian dari Allah ya terhadap hamba jikalau mereka menjalani ketauhidan, maka ringankan itu dengan ilmu. Ya, ilmunya lah yang bisa membuat rasanya itu menjadi ringan. Jadi di mana dapatnya ilmu? Pengajian itu. Nah kalau orang-orang yang namanya berjalan di dalam as-suluk gitu, suluk itu jalan menuju kepada ketauhidan, harus ada mursyid, pembimbing, ya, ada gurunya, karena gurunya yang kasih ilmunya bagaimana menghadapi segala macam ujian-ujian Allah, bagaimana sabar terhadap berbagai macam terpaan-terpaan yang Allah akan kasih ke kita untuk menuju jalan itu. Yang paham guru, kenapa? Ya, karena kan mesti pakai ilmu. Ya kalau kita udah punya ilmunya ya udah kita bisa jalanin. Tapi kadang-kadang kan ada sesuatu yang
kayaknya nggak ada, kita nggak sampai gitu menghadapinya gimana nih gini. Ternyata solusi-solusi itu biasanya keluar dari seorang mursyid, karena inilah bahasanya ilmu dan hikmah biasanya dimiliki oleh mursyid, karena ilmu doang belum cukup untuk menghadapi thariqat-thariqat ketauhidan. Ilmu tanpa hikmah kadang-kadang nggak ada jalan keluar, dan hikmah itu yang bisa memberi solusi-solusi. Lalu bagaimana bisa mendapatkan hikmah? Bersihin hati. Insya Allah Allah akan ajarkan bagaimana menjalani, menyelesaikan segala macam ujian-ujian yang Allah berikan. Gitu. Jadi jelas di sini dikatakan memang jalan itu butuh kesabaran, karena pasti banyak ujian jalan menuju ketauhidan ya. Dan kalau nggak sabar, nggak sanggup, maka akan berantakan. Terus bagaimana caranya kita bisa sanggup? Nah, kayak disyaratkan di sini dikatakan untuk meringankannya, kepedihan bala-bala yang Allah berikan kepada hamba saat dia menjalani itu, yaitu ilmunya sendiri. Berarti butuh ilmu. Kalau ilmu belum banyak-banyak banget, butuh mursyid, guru. Ya, bi anallaha ta'ala rahimun bih wa musta'tifun alaihi wa nazirun ilaihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi, ya, penuh belas kasih kepadanya dan selalu mengamatinya bikuli ma wariduhu alaihi min anwa'il balaya wa razaya. Ya, Allah selalu memperhatikan, mengamati dari segala macam perkembangan orang itu. Perkembangan orang itu dari segala macam ujian yang diberikan dan bencana-bencana yang diberikan. Allah selalu memandang. Allah lagi mantau. Sebenarnya itu tes-tesan menuju ketauhidan. Jadi Allah sebenarnya sayang. Ya, Allah penuh belas kasih dan Allah mengamati setiap apapun perkembangan orang itu dalam menuju ketauhidan dengan ujian-ujian yang Allah kasih. Begitu. Jadi Allah memperhatikan dengan berbagai macam bala-bala bencana. Allah selalu memperhatikan, melihat sejauh mana dia bisa mengetahui solusinya, segala macam. Nah, itu butuh ilmu. Ya, memang Allah tetap dalam konsepnya kita sedang diuji, diperhatikan sejauh mana kita menjalaninya, sejauh mana kita sabar menghadapinya. Itu. Ya, orang-orang yang sedang menuju kepada ma'rifatullah ataupun ketauhidan itu orang-orang yang sedang lagi dalam berjalan di jalan Allah, karena Allah terus memperhatikannya sejauh mana dia bisa sukses. Ya, apakah dia akan gagal? Allah perhatikan terus. Ya, selama niatnya baik, insya Allah Allah akan memberikan solusi-solusi. Gitu. Tujuannya ini, makanya ya sebenarnya apapun yang dalam agama ini ya, tetap awalnya itu hadis itu innama a'malu binniyat. Ya, itu kelurusan niat kita. Yang bagi lahu an la yaksiro ayak tasiro bidzalika wala yubali. Seyogianya bagi seseorang yang sedang menjalani jalan menuju ke ketauhidan, ya, maka dia harusnya tidak terlalu peduli dengan segala macam ujian-ujian itu. Maksudnya kalau nggak anggap peduli itu maksudnya anggap enteng aja gitu, karena ini cuma terpaan-terpaan menuju jalan ke depan. Ya, paham nggak? Kalau ada seseorang lagi menuju naik perahu gitu menuju suatu tempat yang dia pengen tuju, yaitu mungkin di sana ada suatu benda yang pengen diambil, atau mungkin ada seorang wanita cantik di sana yang sedang dikejar kan gitu. Itu dia mendayung terus, taunya ada kayu lewat, udah fokus ke sana. Padahal kayu itu cukup berat kan, cukup bermasalah, tapi dia langsung menyampingkan dengan segitu mudahnya karena tetap fokus pada tujuannya. Jadi itu yang anggap ringan aja, tetap fokus pada tujuan. Akhirnya apapun rintangan yang ada terlihat mudah. Paham nggak? Itu. Ya, fokus kepada tujuan, tekad yang kuat kepada tujuan. Akhirnya rintangan-rintangan itu terasa mudah. Secara logikanya begini, ada pemain bola misalnya. Dulu tahun 90 ada seorang namanya Gary Lineker gitu.
nyundul bola nggak kena, kenanya sepatu orang, bocor, keluar lapangan ditambal gitu. Terus dia tetap pengen masuk ke lapangan, tapi nggak boleh sama pelatihnya karena mungkin takutnya kondisinya nggak bagus gitu. Tetapi kenapa dia tetap pengen main padahal begitu berat sebenarnya parahnya udah? Karena tujuannya dia pengen menang. Dia pengen menang. Tujuannya sangat kuat. Akhir rasa sakit penderitaan itu terasa enteng. Karena tekad kepada tujuannya sangat tinggi. Sampai dia tidak rasakan hal kayak gitu. Itu bukan berarti itu ringan, orang bocor kok. Tetapi karena tujuannya sangatlah kuat di hatinya. Saya pengen menang, tetap pengen masuk lapangan. Tetapi dihalangi oleh pelatih. Ya mungkin pelatih ngeliatnya normalnya ini berat ya, udah kekurangan darah. Tapi segitu bukti bahwa saat kita fokus, tekad kuat terhadap tujuan kita, rintangan-rintangan itu akan terasa ringan. Walaupun sebenarnya berat. Ya, paham? Maka itu dikatakan di sini ya, wayan bagi seyogyanya bagi seseorang yang sedang menjalani suluk ini dalam ujian-ujian yang Allah berikan. Anggap tidak peduli aja gitu, tidak terlalu dianggap. Bukan berarti cuekin, tapi memang karena fokusnya kuat terlihat kayak mudah. Ya, nggak fokus. Ya, wala yubali, dan jangan terlalu diperhatikan terhadap ujian-ujiannya. Itu, jangan peduli dan jangan diperhatikan. Ya, maksud bahasa ini paham ya? Tadi sudah dianalogiin, diperumpamain, paham dah. Kalau orang tekadnya kuat, masalah besar pun jadi kayak ringan karena dia nggak peduli. Dia tetap fokus sama tujuannya. Jadi kekuatan tekad yang kepada fokus tujuannya itu membuat rintangan-rintangan yang berat pun terasa ringan. Karena apa? Dia kayak nggak angah gitu rintangan. Padahal itu berat. Karena fokusnya terlalu kuat kepada tujuannya. Ini, ya. Karena dia yakin saat sampai pada tujuannya itu sangat menyenangkan. Nah ini sejauh mana kita yakin akhirat itu menyenangkan apa enggak? Saat kita yakin bahwa surga itu begitu indahnya, bidadari begitu cantiknya, fokus begitu itu, dan rintangan apapun berat di dunia kita akan mudah melalui, walaupun terlihat berat, tetapi karena kita fokusnya kuat kepada itu, jadi terasa ringan. Ya, itu yang membuat ini ilmu-ilmu yang dikatakan orang bisa merasa ringan terhadap pedihnya bala ujian karena ilmunya. Paham nggak jadi omongan ini? Bukti kan? Saat dia memahami keilmuan seperti itu, tak fokus pada tujuan, maka menjadi ringan itu. Padahal sebenarnya berat, tapi kenapa menjadi ringan? Karena dia paham hakikat tujuannya. Itu kan ilmu. Gitu. Ya. Paliyah sunah zonahu, maka dia harus selalu berusaha untuk memikir baik, berprasangka baik, gitu maksudnya. Wa ya'taqidah anna zalika ikhtiyarun lahu, ya, dan beriktikad bahwa ini sudah menjadi jalan pilihan baginya. Ya, maksudnya jangan nyerah, meyakini bahwa ini jalan yang terbaik, ini jalan yang terbaik. Ya. Bahwa bahasanya begini, apapun ujian, apapun musibah yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini ini yang terbaik dari Allah. Ya, kan sudah pernah di bab yang tentang apa itu saya pernah bilang kita harus selalu husnuzon apapun yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Penderitaan apapun, kita harus mengatakan, ya Allah, saya yakin ini yang terbaik buat saya. Tetapi saya merasa berat menjalaninya. Beri saya pemahaman, saya harus melakukan apa. Begitu. Ya, kita mungkin jujur ya, kita merasa berat, ada ujian, musibah. Tapi ngomong sama Allah begitu, ya Allah, saya tahu ini pasti yang terbaik. Karena harus husnuzon terhadap Allah. Ini pasti yang terbaik. Tapi saya merasa berat menjalaninya. Beri saya pemahaman, saya harus melakukan apa. Itu berdoa begitu nggak kita kalau lagi dapat kesulitan? Karena kita sebenarnya harusnya husnuzon terus sama Allah. Bahwa apapun yang Allah lakukan pasti yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena udah ada kisah di dalam Nabi Isa kan, yang tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad kan, yang melihat seorang ibu kepada bayinya, Nabi Muhammad ya. Itu sahabat melihatnya bahwa seorang ibu itu segitu cinta dan sayangnya kepada anaknya. Nabi bilang, ada yang lebih daripada ibu itu kepada anaknya. Siapa ya Rasul? Allah kepada umat manusia lebih mencintai ketimbang ibu itu kepada anaknya.
Allah tuh sayang begitu ya. Jadi makanya meyakini apapun yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ya. Karena kita nggak tahu skenario-nya Allah. Kita tahunya apa yang terjadi, kan gitu doang. Satu contoh yang pernah aneh kasih dulu, kayaknya analoginya begini. Misalnya nih, misalnya kita bisa dikasih lihat sebab akibat yang Allah sebenarnya akan terjadi kepada kita, yang Allah akan bikin. Allah misalnya bikin dua. Satu kemungkinan kita nih, satunya harusnya kita jalan naik motor, ya. Terus, ya. Lalu di perempatan ada truk, bras, mati kita berangkat. Itu sebenarnya ada satu takdirnya begitu. Tapi Allah rubah takdirnya. Allah bikin jalan, tahu-tahu ada kucing nyebrang, kita ngerem mendadak, jek, kaget. Kita akan bilang sialan banget tuh kucing, brengsek banget gitu. Habis itu kita jalan lagi, ternyata mobilnya kan berarti karena kita terlambat, jadi lewat duluan truknya, ya kan? Akhirnya kita enggak ketabrakan, cuma kena buntutnya, serempet, kita jatuh. Terus kita bilang apa? Ya Allah, hidup saya apes banget, tadi ketemu kucing hampir mau jatuh, berem mendadak. Habis itu saya keserempet, menderita banget hidup saya. Padahal itu yang terbaik. Kenapa? Sebelumnya takdirnya lebih buruk, mati. Tapi karena Allah nggak pernah buka takdir-takdir itu, kita tahunya penderitaan doang. Padahal Allah sudah memberikan yang jauh lebih baik daripada takdir sebelumnya. Tapi karena kita sudah terima takdirnya doang, ya pembentukan takdirnya kita nggak lihat, pasti terjadinya doang. Kita akhirnya mendikat, ini gak enak banget begini, udah kaget tadi ada kucing lewat, habis itu jatuh. Kita ngerasa hidup begini banget sih Allah, menderita banget. Kalau Allah maha marah gitu, kalau nggak sabar, dicekek gitu. Kita udah dikasih yang jauh lebih baik, kok kita komplain? Ini, makanya yakini aja apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik. Makanya doanya begitu, kalau merasa berat dengan ujian ataupun musibah yang terjadi, kita berat, kita bingung, kita ngomong, ya Allah saya yakin ini yang terbaik. Tetapi saya nggak ngerti, saya bingung, saya berat menghadapinya. Beri saya pemahamannya Allah, saya harus kayak gimana? Itu ngomong sama Allah. Ya, paham ya? Ini harus direnungi lagi bahwa Allah sangat memperhatikan orang-orang yang menjalankan ketauhidannya. Maka orang-orang yang bertauhid dengan ujian apapun, dia harusnya husnuzon terus kepada Allah. Apapun yang terjadi, ini pasti yang terbaik. Begitu. Ya. Dan juga meyakini bahwa ini udah jalan pilihannya, ini jalan hidupnya, ya, baginya. Wa anna fi dzalika masalihun hafiyatun. Karena sesungguhnya di dalam jalan yang ditujunya ini, yang dipilihnya ini, itu jalan yang ketauhidan. Ini adalah jalan yang baik, ya, yang ada di dalamnya sesuatu sesuatu yang hakikat kebaikannya yang kita nggak paham. Ada sesuatu yang di dalamnya. La ya'lamuha illa huwa. Ya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Gitu. Hakikat kebaikan, bahwa semuanya tujuannya adalah baik menurut Allah. Banyak orang tidak paham. Sebenarnya kayak tadi, ya, kaget terus serempet jatuh. Tapi orang yang tahu hakikatnya, dia tahu ini kebaikan. Ya. Sejauh mana kita bisa meyakini semua yang terjadi itu kebaikan? Ya, itu tergantung bersih enggaknya hati kita dan benar enggak niat kita tulus untuk bertauhid kepada Allah. Ya, kama qala Allah Ta'ala. Nih, bagi orang yang paham, dia akan memahami ayat ini. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa astatuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Terusannya begitu. Kadangkala apa yang kalian anggap buruk, gak enak, itu baik menurut Allah buat kalian. Kadangkala apa yang kalian anggap baik, enak, menyenangkan, itu bisa jadi buruk menurut Allah. Ini makanya itu bahasa yang tadi di Muqaddah, ij'alillaha manasya mu'afaqal lima tasya gitu. Jadikanlah apa yang kami inginkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Itu bagaimana caranya kita bisa sama dengan Allah, maksudnya sama pemahamannya sama Allah. Kadangkala apa yang kamu anggap buruk, kamu benci, kamu nggak suka, itu baik menurut Allah. Lalu bagaimana bisa kita cara pandangnya sama kayak Allah? Pemahamannya cuma, siapa orang yang memandang hidup tidak dengan hawa nafsu dan ego, maka kemungkinan akan mirip pemahamannya dengan Allah.
Ya, hamba, siapa orang yang memahami hidup, menjalankan hidup ya untuk melakukan sesuatu tanpa ego dan hawa nafsunya, maka kemungkinan apa yang dijalankan mirip dengan keinginan. Itu. Ini masuk kadangkala apa yang kamu benci atas sesuatu itu baik menurut Allah buat kalian. Nah, bagaimana kita bisa tahu seperti Allah ini baik bagi kita? Bisa tanpa pakai ego, tanpa pakai hawa nafsu, akan mirip. Salah satu contohnya gini aja. Kalau ada perempuan setengah cakep, nah setengah cakep ya mungkin nilainya 6,9 gitu ya, lumayan mau 7 ya. Ada yang nilainya 9,2 ya. Lalu yang 9,2 ini ya udah pinter ya, cantik pula, udah gitu ya kaya, tetapi akhlaknya buruk ya. Tapi yang 6,9 kurang-kurang pinter, kurang-kurang mapan, tetapi akhlaknya baik. Nah, kalau orang yang pakai hawa nafsu tidak akan melihat masalah akhlak ya, pastinya dia akan milih yang cantik. Tetapi kalau orang yang bisa menurunkan hawa nafsu dan egonya, dia akan milih sesuatu yang baik, yaitu akhlak. Nah, saat memilih akhlak, dia akan sesuai dengan keinginan Allah. Itu bukti bahwa saat kita merendahkan hawa nafsu dan ego, maka kita akan ketemu sesuatu jawaban keinginan yang mirip dengan keinginan Allah. Itu makanya yang ditulis oleh orang tua itu, ija'alillah manasya muwafaqul lima tasya. Jadikanlah apa yang kami inginkan sesuai dengan yang Kau inginkan ya Allah. Itu konsepnya. Bagaimana dengan tidak hawa nafsu dan ego, maka akan mirip dengan apa yang Allah inginkan. Paham ya? Itu ego, hawa nafsu, itu yang membuat cara pandang kita menjadi tidak baik gitu. Ya, makanya Allah kenapa mengeluarkan ayat ini? Itu cobalah, kata Allah, cara pikir saya. Jangan pakai cara pikir manusia itu dengan ego dan hawa nafsunya, akhirnya salah jalan ya. Wa anta asa antuhibbu, yang ayat selanjutnya kan begitu terus saja. Kadangkala apa yang kalian cintai boleh jadi itu buruk menurut Allah. Itu yang tadi kan, dia mencintai faktor kaya, cantik dan segala macam keduniaannya, yang tidak melihat akhlak. Itu benar, Allah nggak suka yang begitu. Contoh yang terlihat di zaman dulu yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini cukup menderita jadi nabi ya kalau melihat secara zahirnya. Kenapa? Dia tidak punya mukjizat, dia bahkan tidak banyak pemahaman tentang Taurat ketimbang rahib-rahib salat itu. Rahib-rahib salat itu lebih pintar dari dia. Dia pun nggak punya anak saat itu. Terus disuruh Allah mengaku dia seorang nabi. Gimana nggak dicela sama semuanya kan gitu. Pernah berdebat tentang Taurat, kalah sama rahib-rahib itu. Terus rahib itu bilang, lu di mana caranya lu ngaku nabi itu sama Allah? Ilmu kalah, kekayaan kalah, ya. Ya kita punya anak, lu kagak. Ya kalau memang lu nabi, bilang aja mau Allah minta anak, minta kaya, bisa kan? Mana buktinya? Berat. Jadi Nabi Zakaria. Kenapa? Itulah cara pandang manusia. Karena ngelihatnya apa anda? Kaya, pinter, ya segala macam keturunan kan. Tetapi mereka para rahib itu tidak melihat tentang akhlak, bahwa saat itu akhlaknya yang paling baik adalah Zakaria. Itu yang dilupakan. Begitupun Korun yang tidak menerima Musa menjadi utusan Allah karena dianggap segala-galanya kalah. Tapi dia lupa ada suatu kelebihan yang Allah lihat, yang manusia dengan egonya dan hawa nafsu tidak melihat, yaitu akhlaknya Musa jauh lebih baik. Nah ini ya cara pandang ya, dengan hawa nafsu keinginan dunia akhirnya kita melupakan ya. Makanya di zaman-zaman terdahulu para sahabat tabi'in mengatakan, di zaman kami ya, kami lebih memuliakan orang yang berakhlak ketimbang yang ibadahnya kuat. Di zaman kalian, di zaman kita berarti nih, kalian lebih menghormati orang yang banyak ibadahnya, ilmunya banyak ketimbang yang akhlaknya bagus.
kelihatan udah kita kan. Kelihatan kita kalau lihat kiai yang gelarnya panjang, yang jago ngomongnya, itu hormat banget. Padahal akhlaknya buruk. Kadang kita ngeliat orang yang di masjid sampai nggak pulang-pulang, yang ibadah mulu, sholatnya kuat, ya tahajudnya kuat, baca Qurannya nggak selesai gitu. Kita nggak selesai bingung tuh, nggak bisa kali deh, nggak bisa baca Quran kali nggak selesai. Itu kita muliain. Padahal ada orang yang berakhlak, yang terlihat ya penuh dengan kemuliaan adab, diremehkan. Ya, lihat aja kalau acara maulid, ya banyak, makanya ada di jamaah itu sebenarnya ada orang-orang yang berakhlak, tetapi tidak dianggap. Yang dianggap yang bersorban, yang bertitel. Ya, ini fenomena akhir zaman. Makanya sahabat dan tabi'in mengatakan di zaman kami lebih memuliakan orang yang berakhlak ketimbang orang yang banyak ibadahnya. Di zaman kalian kebalikan, kalian lebih menghormati orang yang banyak ibadahnya ketimbang orang yang berakhlak. Dilupa. Karena ini terjadinya terus begini, ini gayanya iblis nih. Ya, dari zaman Nabi Musa seperti itu. Dilupakan bahwa Musa punya kelebihan satu, yaitu akhlak. Tapi Qarun merasa dia lebih segala-galanya. Terus juga seperti para rahib-rahib yang menghinakan Nabi Zakaria, dilupakan kelebihan yang dimilikinya. Begitupun pertama kali utusan sebagai rasul, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia bertanya, ya Allah, kenapa aku dijadikan rasul di zaman ini? Allah menjawabnya apa? Karena engkau lah yang paling berakhlak baik di zaman ini. Yang dipilih yang itu. Ya. Jadi carilah istri yang akhlaknya bagus. Nggak apa-apa ya mukanya biasa aja, kaki panjang sebelah nggak apa-apa. Gitu. Ya. Yang penting akhlak. Itu deh. Ya. Ada nggak? Ada. Udah. Jodoh. Udah kehabisan. Yang kalau cewek itu udah kehabisan. Gitu. Ya, itu kemana tuh? Oh, tadi masalah kadang apa yang kita anggap baik buruk menurut Allah. Kadang apa yang kita anggap kita benci, kita tidak suka, ternyata itu baik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu contohnya aja obat, kadang-kadang obat pahit. Ya, itu jadi contoh bisa tuh dari ayat ini ya. Kadang kita nggak suka banget nih pahitnya, tapi ini baik buat badan kita. Baik. Dari situ aja sebenarnya udah bisa dilihat pemahaman tentang kehidupan ya. Ya, dan juga ada lagu dari Bung Roma yang enak-enak yang diharamin gitu. Ya. Kadang-kadang memang semakin enak sesuatu semakin banyak mudaratnya. Ya. Kalau namanya daging aja, kenapa ada yang mengatakan kalau yang namanya daging bebek itu jauh lebih enak dan lebih lezat dibanding daging ayam atau ternyata kalau diproses dibakar itu minyak-minyaknya daging bebek itu lebih menyerap, tetapi ternyata daging bebek lebih banyak kolesterolnya. Jadi semakin enak semakin banyak mudaratnya. Itu dunia. Ya. Jadi memang negeri ini adalah negeri ujian, kata Nabi begitu. Ya. Makanya kalau emang tujuan kita ada akhirat, makanya kita harus bersiap-siap diri dengan segala macam apapun yang ada di dunia. Karena emang dunia ini adalah cuma tangga menuju akhirat. Ya. Qala Abu Thalib sahibul qut fi hadil ayat. Beliau mengatakan ini ayat yang isinya tentang pal abdu yakrahul ilah wal faqra wal humula wadurah. Sesungguhnya seorang hamba adalah orang hamba pastinya tidak menyukai yang namanya penyakit, kefakiran, ya, kelemahan, bahaya. Biasanya kita nggak demen yang begitu. Ya. Wa huwa khairul lahu fil akhirah. Nah ini. Padahal semua penderitaan itu tadi baik untuknya di akhirat. Di akhirat sih memang. Ini yang jadi beratnya, masih lama begitu. Ini yang dikatakan bahwa seorang hamba biasanya membenci sesuatu yang tidak menyenangkan, kemiskinan, kelemahan, sesuatu yang membahayakan, padahal itu baik untuknya di akhirat nanti. Akhirat sih. Nah ini karena tadi udah niatnya awal, orang yang tekadnya kuat untuk menuju kepada akhirat, yang yakin untuk hidup akhirat, makanya kuatin dulu tekadnya, karena emang kebaikannya di sono bukan di sini. Jadi tekadnya kuat nggak untuk yakin bahwa tujuan saya akhirat. Nah, terpaan dunia dia akan bisa lewat.
Waqad yuhibbul ghina. Manusia itu seorang hamba biasanya sukanya hal-hal yang menyenangkan, yaitu kekayaan, afiah, kesehatan, ya, suhrotah, tenar, ya, dihormatin orang, itu kebanggaannya yang dicari. Wah syarrun lahu indallahi, wa huwa syarrun lahu indallah. Dan itu sebenarnya buruk di sisi Allah, ya. Wa aswa'u akibatan, ya, dan itu akan sangat, ya, sepaling buruk akibatnya di akhirat nanti. Ya, wa fi makna dalika qouli ta'ala, ya, ada makna ini tentang ini. Wa asbago, ini harus direnungi. Wa asbago alaikum, Allah berfirman, ni'amahu zahiratan wa batinatan. Allah sempurnakan ini bagi orang mukmin nih, orang yang bertauhid, ya. Allah sempurnakan kepada mereka nikmat-nikmat untuk mereka dari Allah. Sempurnakan dengan apa? Allah sempurnakan nikmat zahirnya dan nikmat batinnya. Maksudnya apa itu ayat? Surat Luqman ayat 20. Ya. Wakilah, yang dikatakan di sini bahwa yang dimaksud Allah sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmat dari Allah, baik zahir dan batinnya. Yang dimaksud nikmat zahirnya itu adalah awafi, ya, suatu kesehatan badan, ya, itu nikmat dari Allah. Ini orang-orang mukmin yang bertauhid kepada Allah akan dikasih ini, ya. Kalau kita sehat aja badan kita, ya, secara zahir, ya, nggak penyakit yang macam-macam gitu. Itu nikmat dari Allah. Dan batin apa? Ternyata batin wa fi makna zat, wa batinul balaya, ya. Dan nikmat batin apa? Ujian. Kok dibilang nikmat, ya? Ya, Allah memberikan dua nikmat kepada kita. Nikmat zahir yaitu kesehatan badan, nikmat batin yaitu ujian-ujian. Kok ujian nikmat? Kan itu tadi Allah bilang, tadi yang dikatakan, ya, suatu musibah segala macam itu baik di sisi Allah nanti akhirat. Jadi kita dibikin sehat di dunia biar kita baik, enak. Kita dibikin dalam hati kita dapat ujian biar kita enak di sana. Itu yang dibilang dikasih enak dunia akhirat. Ya. Aneh ini ayat, ya, pemahamannya, ya. Allah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik zahir ataupun batin, baik di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya begitu. Di dunia, yaitu Allah beri kesehatan badan secara fisik. Di akhirat, Allah memberikan balasan atas ujian-ujian di batin kalian. Jadi akhirnya di dunia kesannya badan disehatin, tapi ujian di hati banyak. Itu nikmat ternyata. Nikmat yang sempurna ternyata begitu. Ya. Ya. Faizan, ya, karena demikian kulumah yasibul mukmin, segala macam apapun yang ditimpa oleh mukmin, ya, bahwa nikmatun, ya, itu nikmat. Ini apa nih? Bisa dipahami. Jadi kesimpulannya ini bahwa sesungguhnya apapun musibah yang diterima seorang mukmin itu adalah kenikmatan. Kenapa? Musibah batin, ujian-ujian di dalam hati ini menghasilkan kebaikan di akhirat. Nah, itu nikmatnya maksudnya. Karena pandangannya udah ada hidup setelah ini. Saat diuji sama Allah dengan segala musibah dalam hatinya berat, dia akan tersenyum. Alhamdulillah, ya, nikmat-nikmatku sudah disiapkan di akhirat kalau aku sabar. Akhirnya memandangnya nikmat. Salah satu contohnya gimana? Saat mengupas jeruk, karena melihat indahnya muka Yusuf, tidak berasa sakitnya. Itu orang mukmin. Saat jadi uji sama Allah di dunia dengan masalah yang menyiksa batinnya, pedih di dalam hatinya, dia tidak merasakan ini. Dia tersenyum dengan melihat apa yang akan Allah ganjarkan di akhirat. Paham gak? Makanya ini mungkin nggak masuk di otak kita. Suatu musibah yang diberikan ke orang mukmin itu nikmat. Ini kan aneh, ya. Nikmat tuh. Kok bisa?
Itu tadi. Ya. Contohnya tadi ke Nabi Yusuf, kepada orang-orang perempuan yang sampai menggoreskan tangannya sendiri saat mengupas jeruk, karena sebegitu indahnya melihat Yusuf, dia sampai tidak merasakan sakitnya. Begitu nikmatnya ganjaran yang Allah akan berikan di akhirat, sampai dia tidak merasakan pedihnya ujian-ujian yang di hati. Paham ya? Seperti juga sebuah ayat yang dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, lalu dia istiqomah dengan ketauhidan itu, maka matinya nanti akan datang malaikat yang mengatakan jangan takut, jangan sedih, Allah sudah mempersiapkan tempatmu di surga. Nah, ini ulama menafsirkan jangan takut, jangan sedih ini saat mereka melihat anak dan istrinya, semua yang di dunia, dia sedih harus meninggalkan anak istrinya. Tapi saat mau dicabut nyawanya, malaikat disuruh Allah untuk memperlihatkan tempatnya di surga, maka dia jadi tidak peduli dengan anak istrinya. Terlalu indah yang dilihat. Ya, jadi istilahnya kalau kata ulama, kayak orang kehilangan duit 1000 digantiin 100 miliar. Ya. Apa dipikirin lagi yang 1000? Begitu. Saat dia berat kehilangan anak istrinya, malaikat bilang jangan takut dan jangan sedih, lihatlah tempatmu yang Allah sudah janjikan. Dipalingkan, dia melihat surga tempatnya, lupa sama anak istrinya, lalu dicabut baru rohnya, nggak berasa. Ya, itu hati sudah terpaut dan yakin bahwa hidup saya ini segitu nikmatnya. Jadi ujian apapun menjadi nikmat. Ini pemahamannya begitu. Ya. Untuk dipahami bahwa musibah menjadi nikmat, ya. Falahul hamdu ala ni'amihi, maka dia selalu mengucapkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat itu. Jadi kok bisa ujian menjadi sesuatu yang disyukuri? Dia melihat ganjaran. Ada sebuah syair, wa khaffafa anni ma ulaki minal ina bi annaka antal mubtali wal muqaddiru, gitu. Aku merasa ringan menghadapi segala macam belitan kehidupan. Bi annaka, karena sesungguhnya engkau menguji dan sudah menetapkan itu semua. Gitu. Wa ma limri'in amma qadallahu ma'dalun wa laisa lahu minhu alladhi yatakhayyaru. Itu jadi tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Tidak ada seorang pun dapat memilih itu. Jadi jalanin aja, nikmati bahwa semua sudah ditentukan. Ya. Sampai sini aja insyaallah manfaatnya, kita lanjutin minggu depan insyaallah. Ya hadina bi hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin, arhamna ya arhamar rahimin, arhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.